Halo semuanya, selamat datang di channel Keva Sevander. Di video ini saya mau sharing nih tips-tips dari saya pribadi buat kalian yang baru aja mau mulai berinvestasi di saham. Nah, di video ini saya mau bahas hal-hal seputar kalau mau mulai tuh harus investasi berapa banyak sih, terus buka akun saham tuh gimana caranya, belinya gimana, dan lain sebagainya. Nah, di video ini saya akan bagikan 5 tips buat kalian. So, tonton terus aja videonya sampai habis, dan langsung aja kita mulai ke tips yang pertama. Mungkin sebelum kalian nonton video ini, kalian juga sudah sering dengar ya bahwa sekarang itu investasi di saham bisa dimulai dari modal yang sangat minim, yakni dari 100.000 aja orang juga udah bisa beli saham. Nah, tapi saya pribadi nggak saranin kalian untuk mulai dari 100.000. Kenapa? Karena 100.000 itu ruang gerak kita sedikit dan pilihan sahamnya pun juga terbatas. Saya yakin kalian mampu dan gak berat untuk menyisihkan uang 100.000. That's why saya takutnya kalau kalian mulai dengan 100.000, kalian jadi nggak komitmen sama uang investasi kalian. Kalian menganggap, uang 100.000 itu nggak seberapa. Nah, kalau saya pribadi, saya menyarankan kalian untuk mulai dengan investasi minimal itu 50% dari penghasilan bulanan kalian. Contohnya kalau kalian karyawan, kalian bekerja, ya berarti minimal 50% dari gaji kalian. Kalau kalian pelajar atau mahasiswa yang masih disupport sama orang tua, berarti 50% dari uang jajan kalian. Dan kalau kalian adalah seorang pengusaha, bisnis, udah punya pemasukan sendiri, ya berarti juga 50% dari penghasilan bisnis kalian. Nah, kenapa sih harus minimal 50% dari penghasilan bulanan kalian? Jadi gini teman-teman, di saham itu ada resikonya, ya kita bisa kehilangan uang yang kita investasikan. Andai aja nih, amit-amit, kita nggak belajar dulu, belinya juga asal-asalan, apes banget nih, tiba-tiba semua uang yang kita investasikan tuh habis. Ya, jadi kalian hanya perlu bekerja lebih keras, setengah bulan lagi, untuk merecover kerugian kalian. Tapi hal ini sih almost impossible sih, karena itu kan apes banget karena kalian nggak belajar, belinya asal-asalan. Tapi kalau kalian belajar dulu, kalian udah paham betul, ya saya rasa sih itu almost impossible untuk kita kehilangan semua yang kita investasikan. So, yuk mulai siapin dana investasi kalian sekarang juga. Kita lanjut aja ke tips yang kedua. Nah, ketika kalian udah siapin dana investasi kalian kan udah kepingin nih beli saham. So, let's say kita ambil contoh, kalian mau beli saham Indofood. Nah, waktu kalian mau beli saham Indofood, itu bukan berarti kalian cukup datang ke kantor Indofood, bawa uang cash, saya mau beli saham Indofood, tolong anterin dong ke divisi yang terkait. Nah, nggak gitu ya caranya teman-teman. Karena di saham itu ada yang namanya pasarnya, pasar saham. Atau yang kita kenal dengan nama Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, tapi waktu kita mau beli saham Indofood, kita juga nggak cukup datang ke kantor BEI, kita mau beli saham Indofood. Kayak gitu caranya. Jadi sekarang semuanya itu udah sistem online, jadi udah praktis banget. Nah, jadi kalau mau beli saham, caranya gimana? Nah, kita harus buka rekening saham atau akun saham di yang namanya sekuritas. Nah, kalau kalian awam sama nama sekuritas, ya jangan kalian persepsiin bahwa sekuritas ini adalah perusahaan yang menjual jasa keamanan, security, atau satpam ya. Bukan kayak gitu teman-teman. Ya, sekuritas ini nama lainnya kita kenal dengan broker atau perantara. Nah, cara cari sekuritasnya gimana? Nah, gampang banget sebenarnya. Kalian tinggal buka aja Google Maps, terus kalian ketik search sekuritas. Nanti di situ akan muncul rekomendasi-rekomendasi kantor sekuritas yang terdekat di tempat tinggal Anda. Contohnya nih ya, saya bacain di tempat saya. Ketika saya klik sekuritas, itu akan muncul Sekuritas Sinarmas, Mirai Aset, Panin, Mandiri, BCA Sekuritas, Kiwum Sekuritas, Indo Premier, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi dia kantor-kantor sekuritas yang dekat dengan tempat tinggal saya. Nah, kalian juga bisa praktekin ini ke tempat tinggal kalian. Kalian tinggal search aja kantor sekuritas yang dekat sama kalian. Pada intinya sih sebenarnya setiap sekuritas itu menawarkan fungsi yang sama sih teman-teman. Ya, pada intinya kalian bisa membeli dan menjual saham secara online. Paling yang membedakan hanya fitur tampilan aplikasinya, fee jual belinya, atau fee bulanannya saja. Nah, tips dari saya untuk memilih sekuritas adalah carilah sekuritas yang salesperson-nya atau sales representatifnya itu enak diajak ngobrol, enak untuk ditanya-tanyain dan mau ngajarin kalian. Karena kan kalian ini masih awam nih, jadi kalian butuh diedukasi. Cara pakai aplikasinya gimana, fee-nya berapa, dan segala macam. Nah, pastikan salesperson-nya ini itu mau bantuin kalian, mau nerangin ke kalian. Kalau salesnya jutek, nggak mau nolongin, cek toko sebelah aja deh.
Nah, itu tadi tips yang kedua. So, kita lanjut aja ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah invest your time before you invest your money. Ya, artinya adalah kalian perlu spend waktu kalian untuk belajar terlebih dahulu sebelum kalian menginvestasikan uang kalian. So, saya mau kasih 2 jempol buat kalian yang lagi nonton video ini tapi belum punya akun saham. Nah, itu prinsip yang benar, di mana kalian perlu untuk spend time, belajar, baru spend money untuk berinvestasi. Nah, tips saya untuk spending time untuk belajar, itu carilah teman yang kalian bisa ajak untuk belajar bareng-bareng. Ya, jadi kalian cari teman kalian untuk yuk mulai investasi bareng-bareng. Nah, kenapa sih harus ada partner? Tujuannya cari partner, cari teman untuk belajar ya, supaya kalian belajarnya jadi lebih semangat lagi gitu ya. Kalian bisa beli buku, terus tukeran bukunya, kalian bisa ikut seminar bareng-bareng, kalian bisa saling support, bisa saling tukar ilmu. Karena kalau sendirian itu kalian jadi sulit untuk bertumbuh. Tapi kalau ada partner itu bisa mempercepat dan memperkaya ilmu kalian. So, ajak aja teman-teman kalian untuk mulai investasi bareng-bareng sama kalian. Oke, kita lanjutkan ke tips yang keempat. Nah, kalau dana investasi kalian udah siap, rekening saham juga udah jadi, dan terus kalian udah belajar, nah berarti kalian udah siap nih membeli saham pertama kalian. Nah, tips yang keempat adalah belilah beberapa saham, minimal 3, maksimal 10, dan masing-masing jumlahnya itu 1 lot dulu teman-teman. Nah, saya mau jelasin dulu nih bahwa di pasar saham itu minimal pembeliannya adalah 100 lembar saham, atau yang kita kenal dengan satuan 1 lot. Ya, kalian bisa memilih saham itu berdasarkan mungkin perusahaan yang kalian udah sering dengar namanya, atau mungkin kalian udah belajar untuk menganalisa mana sih saham-saham yang memang bagus untuk diinvestasikan. Nah, kenapa sih harus 1 lot? Jadi 1 lot itu untuk membangun feel kalian, untuk membangun suasana kalian di pasar saham itu seperti apa sih dengan resiko seminim mungkin. Jadi nanti kalian akan lihat tuh, wah kalau pada hijau alias pada naik sahamnya, itu perasaan kalian gimana sih? Wah kalau lagi pada merah semua, saham-saham lagi pada turun, itu perasaan kalian gimana sih? Nah, jadi kalian udah mulai merasakan dulu nih suasana di saham itu kayak gimana sih. Nah, lakukan ini selama 2 minggu pertama kalian. Dan setelah 2 minggu, saya rasa kalian udah lebih siap untuk berinvestasi di saham. Nah, baru kemudian kalian tentukan nih saham apa sih yang kalian mau beli, saham apa sih yang mau kalian investasikan. Nah, itu tadi tips yang keempat. Sekarang kita lanjut aja ke tips yang kelima. Tips yang kelima ini nggak ngomongin teknis bagaimana membeli sahamnya, tapi lebih ke gaya hidup kita. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk memulai kebiasaan baru dengan sebuah prinsip dari orang kaya yang pernah mengatakan, spend what is left after investing. Artinya adalah ketika kita mendapatkan uang, sebaiknya uang itu kita alokasikan terlebih dahulu untuk berinvestasi. Baru sisanya kita gunakan untuk biaya kebutuhan hidup kita. Buat teman-teman yang udah ngelakuin prinsip ini, saya sekali lagi acungkan 2 jempol buat kalian. Tapi mungkin masih ada teman-teman yang terbawa paradigma lama tentang celengan ayam. Kalian tahu kan celengan ayam? Celengan ayam ini kan dulu biasanya diisi sama uang-uang receh. Dan uang-uang receh ini kita dapatkan setelah kita beli sesuatu, ada uang kembalian, ada sisanya, dan sisanya kebanyakan uang receh. Kemudian uang receh itu baru kita tabung. Nah, secara nggak langsung ini terbawa pada paradigma kita, di mana kalau nabung itu kalau ada duit sisa. Ya, jadi kalau kita ada beli kebutuhan kita A, beli B, beli C, dan kalau ada sisa, sisanya baru ditabung. Nah, ini adalah prinsip yang keliru teman-teman, ya, bukan prinsip orang kaya. Ternyata setelah saya pelajari, prinsip orang kaya adalah spend what is left after investing. Yang artinya tadi, ketika kita dapat uang, kita sisihkan terlebih dahulu untuk keranjang investasi. Baru sisanya kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita. Nah, kan kalian udah mulai nih investasi saham. Nah, kalian bisa lakukan prinsip ini di bulan-bulan seterusnya. Jadi kalau kalian ada penghasilan bulanan, saya sarankan untuk sisihkan minimal 10% dari penghasilan kalian untuk keranjang investasi. Nah, semakin besar tentunya semakin bagus. Tapi kuncinya di sini adalah yang penting disiplin untuk berinvestasi. Dan saya yakin kalian semua pasti bisa nerapin prinsip ini. Nah, itu dia tadi 5 tips dari saya pribadi buat kalian yang baru aja mau mulai berinvestasi di saham. Semoga tips dari saya bermanfaat. Dan jika bermanfaat, silahkan kasih like dan share juga ke teman-teman kalian yang baru aja mau mulai berinvestasi di saham. Jangan lupa juga subscribe channel saya, karena di channel saya akan banyak sharing tentang dunia saham. Oh ya, satu lagi, kalau kalian punya pertanyaan, silahkan komen di bawah, atau juga boleh DM ke Instagram saya @kevasevander. So, thank you banget udah tonton video saya. See you in the next video and have a great investment.